isim, beralif lam dan lain sebagainya. Yap, terus apa yang ditanyakan apanya nih? Kadang aku yang aku mau tanyain tuh untuk ngebedain dua isim ini, soalnya kadang ada isim nakir, ada isim nakir tuh tapi dia malah merempet ke isim alam dan ya gitu. Jadi kita bingung nih. Akhirnya ketika misalnya ditanya, jadinya nih isim nakir atau isim ma'rifah? Ya kecuali isim alam. Kalau isim alam kan Ma'rifat. memang definisi isim ma'rifat gitu dan dia menerima tanwin. Tapi kadang tuh ada beberapa konteks belum terlalu paham gitu. Apakah semua Iya. isim nakirah itu Iya. memang dalam beberapa kasus tuh ada ternyata yang tidak menerima tanwin gitu. Kecuali dalam selain dari bab la, apakah ada isim nakirah yang tidak menerima tanwin? Dan Oke. apakah isim nakirah itu memang semuanya wajib ditanwin? Itu sih pertanyaannya. Oke. Saya jawab satu-satu mungkin ya. Pertama isim nakiro. Silakan Kak. Gimana? Oke, Iya, saya silakan Kak. oke. Pertama, apakah isim nakiro ada yang nggak nerima tanwin ya? Ada sih. Bentar ya, saya contohkan coba di kalau nggak ini ya, kalau nggak menerima tanwin berarti kan dia isim ghairul munsharif. Masih ingat istilah itu? Nah, contohnya ya masobihu aja nih. Sebentar saya tulis. Masobih. Masobih itu kan artinya beberapa lampu yang banyak ya, beberapa lampu lah. Masobihu. Ini kan akiro juga nih ya kan. Masobihu tapi dia nggak menerima tanwin. Nakiro nggak ada alnya, kemudian nggak diidofahkan. Karena kalau makrifat itu pasti kalau nggak di al dikasih al ya diidofahkan gitu loh. Cara memakrifatkan sebuah isim lah. Nah ini nggak ada al nih, kemudian nggak diidofahkan ya masobihu aja semisal gitulah. Nah dia juga tidak menerima tanwin kan, berarti kan akiro karena nggak ada al dan nggak dimudofkan dan juga nggak menerima tanwin. Kenapa nggak menerima tanwin? Karena dia isim ghairul munsharif. Ilatnya apa? Isim ghairul munsharif kan nggak menerima tanwin. Ingat nggak? Ilatnya ya sihot muntahal jumu gitu. Sihot muntahal jumu. Muntahal jumu. Halo? Mas. Halo, gimana tuh Kak definisi sikut muntahal jumu? Oke, sihot muntahal jumu sederhana sih. Intinya dia itu ujung dari jamak. Maksudnya dia tidak bisa dijamakan lagi. Kayak jamak taksir tapi lebih tinggi levelnya dan dia mengikuti wazan mafail. Ya seluruh isim yang menunjukkan makna jamak, menunjukkan ujung jamak ya, pol-polannya jamak dan mengikuti wazan mafaila. Gitu doang sih. Mafaila atau mafaila adayanya. Udah itu sebentar gitu doang. Terus pendapat yang mengatakan kalau sikut muntahal jumu itu ada 13 bab gimana tuh Kak? Ada 13 bab. Maksudnya? 13 wazan, sorry Kak. Wah, aku belum ngulik sih kalau memang ada 19 wazan sih. Cuman yang masyhur itu ya mafa'ila atau mafa'ila gitu doang nih yang aku tahu. Nanti supaya saya cek ya kalau memang ada 12 wazan. Mungkin di Alfiyah Iya, sih. aku pernah dapat tuh kan. Oke. Jadi pada kebingungan juga. Oh iya nih. Tapi emang dapat kayak di YouTube gitu. Oh, bahkan ada 14 macam wazan. Ya Oh, walaupun yang familiar yang tadi itu Kak, yang dua oke. tadi ya. Iya, aku nggak tahu sih. Jadi coba nanti saya cek lah, barangkali ada. Mungkin di Alfiyah ada ya di syarahnya Ibnu Aqil Ya ataupun ini yang ya lain. yang bunyinya fa'alilu gitu. Oke, ya itulah. Seperti itu sih. Lanjut. Oke. Terus huruf jar itu sendiri ada banyak ya, bisa dilihat sendiri ada min, an, ila, ala, bi, li, ka, waw. Wawunya wawu kosam, wawu, ta dan ba gitu. Ada fi juga, ada ruba, ada ya, ada tak. Sorry, ada ba sama tak. Ini salah nih, tipe lagi nih. Oke. Ya min itu dari lah, an juga dari, tahu tentang, ila kepada ala. Itu semua udah mafhum ya kan.
nggak ada yang ditanyakan ya kan kalau ini. Yang penting huruf itu nggak bisa berdiri sendiri lah, mesti dia harus digabung dengan kalimat lain. Udah. Kemudian khusus untuk huruf lam ya, li ini ya yang bermakna alasan. Itu kalau ketika dia bertemu isim dohir ya, di sini kurang dohir juga tipe ya kan, maka harokatnya dia kasro ya, li zaidin misalkan ini dohir, li zaidin begitu ya. Isim dohir itu bukan isim domir, bukan isim kata ganti gitu loh, tapi ya memang ya dia hakikatnya aja udah zaidun. Nah sedangkan kalau bertemu dengan domir maka diharokati fathah lahu gitu doang sih, sederhana lah ya. Lahum itu kan isim domir kata ganti ini, hum, lahuma begitulah. Oke ya, lanjut. Oke, kemudian ciri-ciri selanjutnya dari kalimat fi'il ya, cara mengidentifikasi sebuah kalimat fi'il atau kata kerja itu sendiri. Loh, sebentar kak, mana ini tasnya hilang. Loh, oke. Kak, ini aku nanya. Oke, silahkan. Tapi itu belum keubah slide-nya, bisa dikebawahin Kak. Aku soalnya sambil butuh di laptop. Oke, berarti mati. Saya ulang lagi ya. Nge-lag soalnya ini. Boleh jadi. Oh iya Kak, sambil nanya aja kalau gitu ya, nunggu Oke. sinyalnya. Oke, boleh. Nah, Itu udah. Gimana? bedanya. Halo, bedanya apa nih? Emang jelas ya suaranya? Oke Kak. Bedanya sin sama sofa. Oke, sin sama sofa. Kalau sin itu sama-sama huruf tanfis pertama ya, dia masuk ke fi'il mudhari. Perbedaannya di makna. Kalau sin itu akan tapi agak lama, tapi iya. Kalau sofa itu cepet lah, akannya itu lebih cepat gitu. Gitu sih, sin sofa. Oke, seperti ke waktu doang sih. Kalau sin lebih lama kan, akannya mungkin 5 menit lah. Tapi kalau saufa itu lebih cepat 3 menit gitu loh. Bener-bener akan mengetahui lah saufa ta'lamun gitu perbedaannya. Bisa dipahami nggak? Iya kan? Benar seperti itu ya. Bisa Kak. Oke. Kalau ini Kak, di yang waktu tak doang. Tanis Sakinah. Tak tanis sakinah. Komat. Ya. Ada satunya Komat, satunya Fatima. Itu tuh dua-duanya kan bentuknya satu tak senyum. Iya. Yang Enggak, tapi yang dimaksud tak. enggak, sebentar. Ini yang dimaksud tak tani sakinah tentu bukan ini ya. Tapi yang ini yang dimaksud komat. Yang dimaksud komat. Bukan ininya, bukan. Kalau ini tak tanis doang namanya, enggak ada sakinah, kan sakinah mati. Yang dimaksud ini ketika subjek dari kata kerja yang berupa tasnia perempuan, maka dia dikasih tak tanis gitu aja sih, berarti dia fiil. Tapi kalau yang Fatimatun ya, ini namanya tak tanis aja, nggak sakinah, nggak disukun. Kalau dia disakinahkan nggak bisa. Gimana? Mohon maaf. Misalnya kan kadang orang tuh bacanya Komat Fatimah gitu. Enggak, ini kan cara membaca. Cuma kan secara aslinya kan nggak boleh di wakof semua. Iya, wakof atau sukun nggak bisa. Kalau dalam dunia formal membaca teks bahasa Arab ya harus dilengkapi sih. Seharusnya seperti itu. Oke. Terus domirofa mutaharik ya, tu tita ya itu. Dorobtu, dorobta, dorobti itu domirofa mutaharik. Ya itu pasti isim. Sama nun taukid, idribana sama idriban begitu. Ini perbedaannya apa? Nun taukid yang ini lebih tegas aja, lebih sangat gitu loh. Kalau yang ini enggak terlalu gitu. Terus mulahadho, qad jika masuk pada fi'il madhi maka bermakna tahqiq sangat ya, qad qoma zaidun gitu loh. Bisa tahqiq itu benar-benar terjadi gitu ya. Qad jaa zaidun semisal ilal madrasah. Jadi ya memang benar-benar Zaid telah datang ke ini madrasah. Kemudian ada takrib. Takrib itu maknanya ini
mendekatkan lah, maksudnya dekat gitu loh. Contoh di ayat atau di iqomah ya, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah lah, itu maksudnya mau diadakan sholat gitu loh, bukan litahqiq kan belum terjadi sholatnya, tapi akan didirikan sholat, qad qomatis shalah, seperti itu. Terus tapi jika masuk pada kalimat fi'il mudhari maka faedahnya taklil. Contoh qad yadribu zaidun amron, terkadang Zaid memukul Amr. Maksudnya ya kadang-kadang aja, nggak selalu begitu, taklil namanya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita Enggak ada sih. lanjut. Nah, ciri-ciri kalimat huruf sekarang. Nah, kalimat huruf itu ciri-cirinya adamiyah ya atau nihilisme mungkin ya bahasa ininya ya. Nihilisme. Adam itu kan gak ada ya, adamiyah. Maksudnya apa? Ketiadaan atau ketidakmampuan dia menerima tandanya kalimat fiil dan isim. Ya dia pasti huruf. Konsekuensi sih. Ya, pokoknya kan ala nggak mungkin kemasukan al, nggak mungkin kemasukan kot. Gitu aja sih, nggak mungkin kemasukan tanwin dan lain sebagainya. Berarti dia kalimat huruf. Begitu sih. Ketidakmampuan lah. Itu namanya ciri-ciri kalimat huruf. Oke, sekarang kita beralih ke bab kedua, yaitu bab i'rab. Nah, bab i'rab ini adalah bab yang menjadi inti dari nahwu ya, atau jantungnya lah. Karena apa? Karena di nahwu ya, intinya itu kita belajar mengetahui cara membaca harokat terakhir dari kalimat bahasa Arabnya gitu, dari kalimatnya kan. Ini dibaca dan, kah, din, dun dan lain sebagainya lah. Oke. Definisinya ya, perubahan akhir kalimat disebabkan amil yang masuk padanya ya, ada kata amil yang baik berubah secara dohir, jelas maksudnya, atau dikira-kirakan. Jelas itu ya dun dan dinnya itu kelihatan lah, diucapkan begitu ya. Tapi ada yang enggak gitu loh. Ada yang enggak kelihatan diucapkan tapi ya dia ada i'rabnya atau istilahnya takdiron, dikira-kirakan. Nah, perubahan itu salah satunya disebutkan oleh amil. Ya memang sama amil sih. Amil itu penyebab lah, dan banyak sekali amil di Jurjani ya. Awamil Jurjani itu ada 100 kalau nggak salah. Satu itu amil laf, amil maknawi yang dibagi dua nanti, amil maknawi ibtidah dan tajarud. Yang ke-99 itu amil laf dia ya. Yaitu ada mubtada juga amil kepada khobar, fi'il juga amil kepada fa'ilnya. Ada yang itu karena wafatuha juga amil tuh. Terus ina ya kan, dona. Terus awamil mudhari itu loh, amil nawasib, amil jawazim, itu semua ini apa namanya, awamil begitu. Pengertian amil itu sendiri secara yang lebih mudah dipahami itu gimana? Oke, sesuatu yang mempengaruhi keadaan i'rab lafaz setelahnya. Sesuatu yang mempengaruhi i'rab lafaz setelahnya. Contoh lam. Sebelum ada lam, kita sebut lam amil lafdi karena kelihatan ya. Sebelum ada lam, yadribu dibaca apa? Yadribu gitu ya. Normal ya, normal devalutnya fil mudhari kan yadribu gitu ya, rofa. Tapi setelah kemasukan lam jadi yadrib gitu kan, berarti sesuatu ini, sesuatu apa, amil gitu, adalah sesuatu yang mempengaruhi lafaz setelahnya gitu. Mempengaruhi i'rab setelahnya gitu. Gampangannya sih kayak gitu ya kalau menurut saya gitu. Kalau disuruh mendefinisikannya ya gitu sederhananya. Kak, ini nanya lagi Kak. Oke, silakan. Kalau kalau semisal kayak betada, hubar, terus apalagi kayak naat atau tokit badal. Terus kan kalau amil-amil itu ada amil nawasi, amil jawazim yang dalam mata jurmiyah ya. Kalau semisal saya bilang gini, kalau amil nawasib, amil jawazim itu amil. Terus kalau mau betada, naat atau tokit itu kedudukan dalam nahwu. Itu kurang tepat atau harusnya semuanya dikatakan amil saja kalau begitu? Coba dicontoh, maksudnya gimana? Aku kurang paham nih pertanyaannya nih. Hal sama ini kan ada tuh bab-bab dalam matan jurmiyah kayak hal, tamis. Kadang tuh bingung ini mau disebut apa, kedudukan kah? Oke. Atau di dalam nahwu gitu kan biasa tuh kadang kita ngerok kan. Atau kita bilangnya itu amil, amil. Oke. Pertama, hal tamyiz itu bukan amil.
Karena dia justru makmul, dimakmuli dia. Dia kedudukan udah betul tuh. Kan gini, lam itu saya ulangi ya, lam itu namanya amil karena dia mempengaruhi irob setelahnya. Yang dipengaruhi istilahnya apa? Makmul ya kan. Gitu, yang diamili lah, dipengaruhi gitu lah. Nah, tam di situ kan hal lah contohnya lah. Hal itu kan di akhir. Ja'a Zaidun rokiban, begitu kan contohnya. Ja'a Zaidun rokiban. Zaid datang dalam keadaan naik naik kuda aja lah gitulah. Rokiban naik kuda gitu, enggak jalan kaki lah intinya. Keadaannya kan. Nah, rokiban ini enggak dia mempengaruhi kemana? Wong dia di akhir. Ya enggak ada kalimat lagi di sini tuh. Cuman di nggak tahu sih kasusnya kayak apa ya ketika si hal ini bisa mempengaruhi khusus hal sih karena nanti masuknya bukan di halnya tapi lebih ke isim sifatnya sih yang mempengaruhi kan isim sifat bisa beramal kan maksudnya beramil gitu kan dia jadi amil gitu sih kalau halnya sendiri ya secara apa namanya dia memang sebenarnya bukan amil gitu istilah hal itu ya memang kedudukan gitu kedudukannya hal beda kalau yang amil ini apa amil jawazim itu memang amil ya huruf huruf jazm atau huruf nasab huruf jar juga itu amil karena mempengaruhi kan kemudian apa lagi ya mubtada ya kan kemudian apa lagi itu ya itu amil kalau ini emang kedudukan selain itu dia kedudukan juga tuh sebenarnya si fa'il juga ya fa'il sorry iya fa'il kedudukan kalau fi'il ya bukan kedudukan sih fi'il mah ya fi'il biasa kan Ya, begitu fil pembagian kalimat gitu ya, Kak. uh, Berarti udah benar ya kalau semisal kayak ditanyain ini naat atau sokit ya maksudnya kedudukan. Kalau amil ya memang dia ada pembagian tersendirinya, amil nawasib, amil jawazim. Bisa tidak Kak kayak disebutkan pembagian amil selain amil nawasib sama amil jawazim? ya itu maksudnya apanya nih kan tadi udah amil lafdi sama amil maknawi kan lafdi itu banyak Oh, itu banget kan pembagian secara generalnya kan, Kak. iya secara umum betul Hmm. ada lafdi ada Kalau di maknawi ya dalam matan Kalau di dalam tanggung jawabnya tuh kan Kak, kadang tuh dia nyebut ada kan penyebutan kayak amil nawasib, amil jawazim gitu. Selain 2 amil itu ada lagi nggak Kak? ada ina wahwatuha karena wahwatuha itu dona itu kan amil juga cuman emang gak spesifik dikatakan amil kan yang memang spesifik dikatakan amil memang amil nawasib dan amil jawazim kebetulan kadang juga huruf malah adat sih adatun nawasib atau ahrufun nawasib malah ya huruf jar juga amil kan sejatinya gitu sejatinya dia amil cuman memang ama apa ya istilahnya yang spesifik di bab jurumiyah dikatakan amil memang embel-embel amil nempel itu di bab itu sih awamil mudhari gitu ya awamil nawasib sebenarnya yang lain juga amil yaitu huruf jar ina wahwatuha dah karena wahwatuha itu juga berupa fiil kemudian ina kemudian zona itu kemudian apa lagi ya ya itu sih tetap jadi nggak hanya amil nawasib dan amil mudhore seperti itu sih. Oke kita lanjut ya. Iya, silakan. Oke contohnya ja'a zaidun ya ini zaidun zaidan zaidin semuanya lah ro'a itu zaidan marartu bi zaidin ja'a nah ini sebentar nah ini yang tampak nih zaidun nah ini juga sorry ini enggak ya kan dun dan ini semua berarti dohiron namanya i'rob dohir nah ini amil ini makmul ini amil ini makmul ini amil ini makmul dah sebenarnya bukan ini sih lebih ke ininya bi-nya ya kemudian ja'al fata ya kan ja'al fata ro'a itu al fata marartu bil fata nah fata semua nih nah ini yang namanya takdiron kenapa karena dia enggak jelas cara bacanya enggak dun dan din kayak di sebelumnya gitu loh tapi dia tetap i'rob tetap mu'rob maksudnya tetap di i'robi gitu loh sebenarnya cuman terkira-kirakan atau bahasa ininya itu takdiron takdiron seperti itu nah amil ada dua nih ya amil maknawi kemudian
Amil lafdi, amil maknawi itu ada dua juga sebenarnya. Amil maknawi ibtida yang di mubtada gitu. Kayak contoh faslun. Kenapa kita bacanya faslun? Atau sorry, bukan itu sih. Kenapa gini ya? Zaidun qaimun contoh lah. Kenapa kita baca Zaidun gitu? Kan kalau imunya kan yang ambilnya mubtada lah, kalau mubtada siapa yang mengambilinya gitu, kenapa dia tiba-tiba rofa di awal kalimat. Nah itu mungkin diakali ya bahasa ininya ya. Ya kemudian ulama merumuskan lah bahwa itu ambil, itu ada ambilnya mubtada gitu loh. Ambilnya apa? Ambil maknawi namanya, secara makna aja kelihatan namanya manawi ibtida gitu. Yang merofakan mubtada itu amil maknawi tidak, yang merofakan khobar baru mubtada, seperti itu. Yang satunya amil maknawi tajarud ya, itu yang di fi'il mudhari. Jadi ketika fi'il mudhari nggak kemasukan amil nawasib maupun amil jawazim, maka dia kan jadi marfu'. Nah kenapa dia marfu ya itu karena dia ada amilnya sebenarnya, namanya amil maknawi tajarud. Tajarud itu kan sepi, tidak ada gitu, artinya tidak ada amil yang masuk, seperti itu sih. Oke, kemudian sebentar, kemudian amil lafdi ya adalah amil-amil yang kelihatan, yaitu yang tadilah ja'a ini fi'il amil juga bagi fa'ilnya, fi huruf j juga amil bagi majrurnya, lam juga amil bagi fi'ilnya, itu yang majzum. Oke, sampai sini paham lah. Nah sekarang masuk ke irob ya. Irob itu ada irob itu ada 4. Pertama ada irob rofa, ya kan, nasob, cer sama jazm. Nah irob yang masuk pada kali sebenarnya irob itu identik dengan harokat ya. Kalau rofa identiknya domah, kalau nasob fathah, kalau jer itu atau khofud dun ya itu kasroh, kalau jazm itu sukun, begitulah. Kemudian mulahadohnya ya, irob yang masuk pada isim itu hanya ada 3 tuh. Isim itu irobnya kalau nggak rofa ya nasob atau jer. Udah. Kemudian irob yang masuk pada kalimat fi'il itu hanya ada 3 juga tuh. Kalau nggak rofa, nasob atau jazm, seperti itu. Itu ini doang sih, apa namanya, dikotomi ya, atau apa istilahnya ya, pembagiannya aja sih. Terus alamat ya, kita masuk ke alamat. Setiap i'rab itu punya alamat lah, yang mana dia itu menjadi apa namanya, tanda bagi i'rabnya masing-masing. Pertama alamat i'rab rofa ya kan. Pertama ada domah, wawu, alif atau nun, subutun nun atau tetapnya nun. Di sini rofa itu identiknya doma, makanya doma ini alamat asli. Sedangkan wawu ini pengganti, alif juga pengganti, tetap nanyun juga pengganti atau niabah. Istilahnya kan niabah begitu ya. Ini asli ya. Apa namanya? Alamat asli. Oke. Nah, setiap alamat ini ya, baik yang asli domah itu ataupun yang pengganti wawu, alif, tetapnya nun, itu ada tempatnya masing-masing gitu loh. Tempatnya ada berapa? Ada 4 kalau domah. Jadi domah menjadi alamat i'rab rofa itu bertempat pada 4 tempat. Yang pertama apa? Isim mufrad. Ya, isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak muannas salim, lalu fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan amil nawasib dan amil jawazim. Ya, ini dulu tuh dihafalin. Ya, gimana? Tentu saya masih bingung nih, misal untuk ngebedain antara jamak taksir sama jamak muzakkar salim. Karena kan kalau semisal muannas sama muzakkar kan udah ketahuan tuh. Kalau muannas kan dia ada tamar buto, kalau muzakkar ya memang mengidentifikasi banyak laki-laki. Kadang saya bingung untuk membedakan jamak taksir sama jamak muzakkar salim. Oke, siap. Itu gimana Kak bedanya? Oke, kalau jamak mudzakkar salim itu kan pasti wawu dan nun tuh, atau ya dan nun. Kalau tingkahnya rofa berarti kan ini, contoh aja lah nih.
Kita ambil contoh muslimun. Muslimun kalau kita ingin jadikan jamak mudzakkar salim pasti ditambah wawu dan nun. Dan ini pola ya, maksudnya rumus lah. Kalau tingkahnya rofa pasti dia itu wawu dan nun. Kalau tingkahnya nasab ataupun jer dia ini iya dan nun. Jadi jadinya muslimuna itu muslimuna. Lagi lah mukmin, mukmin nih orang mukmin ya, mukminuna gitu. Orang apa lagi? Orang tertawa dohik, dohikuna gitu doang. Kalau tingkah nasab tinggal diganti ya atau nun, dohikina, mukminina, muslimina, musyrikin. Oke, berarti lihat akhirannya aja ya, Kak. Nah Kalau cerita kalau dia mengidentifikasi laki-laki gitu ya. iya, nah kalau Terus dia nggak diakhiri apa, Kak? kalau jamak taksir nggak harus ada wawu dan nun, justru dia random. Apa namanya, perubahannya itu random gitu. Kayak contoh rojul jadinya apa, rijalun gitu kan. Kemudian apa lagi ya, rasul, rasulun jadi rusulun gitu. Kitabun jadi apa, kutubun. Nah ini jamak taksir ini apa namanya ya, apa kalimat yang artinya banyak begitu kan. Nah terus gini, itu secara lafadz, cara identifikasinya. Secara makna kalau jamak mudzakkar salim itu pasti berupa orang, karena syarat menjamak muannats salim kan sebuah kalimat isim, muannats salim apa mudzakkar salim ya, baik muannats salim sih, itu harus berakal pertama, akil, kemudian dari laki-laki juga gitu. Kalau perempuan nggak bisa, Fatimah semisal Fatimah Tuna nggak bisa gitu sih. Halo Iya, Kak. ya, bisa dipahami gitu ya. Aman. Nah kalau Iya, betul. Aman, Kak. kalau jamak taksir, jamak taksir nggak harus berupa manusia, misalkan benda aja gitu. Nah sekarang kita apa namanya, kan tadi udah disebutkan bahwa i'rab rofa mempunyai alamat domah alal asli, dan alamat domah ini bertempat pada 4 ya kan, isim mufrad ila akhirih. Nah kita belajar istilahnya lah, walaupun udah pernah belajar ya, paling nggak kita ulangi lagi, dan kalau ada pertanyaan tanyakan aja ya biar lebih dalam lagi gitu. Pertama isim mufrad ya kalimat isim yang menunjukkan arti satu, tunggal lah, intinya itu disebut sebagai isim mufrad, sholatun, maun, kitabun. Kemudian jamak taksir, jamak taksir itu kalimat isim yang menunjukkan banyak ya kan, tapi berubah dari asal mufradnya, baik mengurangi ataupun menambah. Kalau yang menambah contoh rojulun jadi rijalun, kalau yang mengurangi kitabun jadi kutubun. Ya rojul itu satu seseorang laki-laki, kalau rijalun beberapa sosok seseorang laki-laki gitu. Kalau kitabun satu nih, kalau kutubun banyak kitab-kitab gitu. Kemudian jamak muannats salim itu ya sama mudzakkar salim tuh, cuman kalau dia untuk perempuan tandanya apa, ada alif ada ta, alif dan ta doang, udah muslimatun jadi muslimatun, seperti itu sih. Wawu kemudian alamat kedua dari i'rab rofa yaitu wawu. Wawu bertempat pada 2 tempat, pertama muslimuna sama asmaul khamsah. Muslimuna jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah itu kumpulan kalimat akhun, abun, hamun, fu sama zu gitu. Jadi kalau ada isim apa jamak mudzakkar salim ataupun asmaul khamsah dan dia tingkahnya rofa, berarti dia alamatnya wawu, seperti itu, wawu. Oke ya, lanjut ya. Kemudian jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah kalimat yang isim yang menunjukkan arti. Oke. Oke, silakan. Yang asmaul khamsah. Kenapa sih itu asmaul kayak yang lafaznya kan abuka, akuka, hamuka, famuka, zuka. Ya, maksudnya kenapa dari semua isim tuh dia dibuatkan khusus gitu sama asmaul khamsah gitu. Nah, kalau Bisa kalau ditanyain tuh.
kalau ditanya seperti itu sih, jawaban aku karena itu istiqmal Arabnya ya, maksudnya orang Arab ketika mengatakan hamun, fu, apa, abun, ahun, hamun, fu itu emang ada i'rab tertentu gitulah. Kan harusnya dia famun ya domah aja kan. Atau inilah yang paling enak, abun ya abun aja gitulah. Ataupun apa. Cuman dia ternyata orang Arab ketika mengatakan 5 kalimat ini ya setelah diobservasi ya sama ulama ya, ulama ahli nahwu mungkin, iyalah ulama bahasa lah. Ternyata hanya 5 ini tuh yang kadang i'rabnya itu tidak dengan harokat tapi dengan huruf wawu itu loh. Abuka, hamuka. Dan itu kan juga sebenarnya tidak semuanya Arab seperti itu ya, kabilah Arab lah. Ada kabilah-kabilah tertentu yang tetap menggunakan harokat gitu. Ja'a abun aja udah, nggak abuka gitu, nggak. Dan ada syaratnya kan, ketika kita menggunakan wawu itu syaratnya kan dimudofkan, kemudian tidak mukabar dan lain-lain itulah. Ada syaratnya nanti. Hmm. Seperti itu sih. Iya kak. Maksudnya simai aja gitu loh dari sananya. Kalau alasan kenapa itu doang ya kan ini soal bahasa ya, maksudnya kalau bahasa emang penggunaannya mereka seperti itu setelah diobservasi Iya. tentunya. Terus jama mudzakkar salim mudah tandanya wawu dan nun tingkah rafa ya dan nun tingkah nasab dan jar. Nah asmaul khamsah itu syaratnya harus mufrad. Ini syarat ketika dia diharokati dengan, nah ini salah nih, bukan doma nih, wawu, sorry. Pertama apa? Dia harus mufrad. Nggak boleh abwa, apa ya? Aba, ya aba kan jamaknya abun tuh. Ja'a aba uka aja udah langsung, nggak ada wawunya. Karena dia jamak. Kemudian harus mukabar. Mukabar itu normal lah. Contoh abdun, abdun ini mukabar. Kalau di apa namanya? Kalau di tazhir maknanya gede kecil gitu loh. Abdun kan hamba. Kalau di tazhir jadi ubaidun, hamba kecil. Ubaidun jadi hamba kecil. Contoh abun mukabar ini untuk normal sih. Kalau di tazhir menjadi ubayun. Ubayun. Seperti itu sih. Kemudian dimudofkan. Harus dimudofkan dengan domir sih. Kebanyakan ya domir. Abuka makanya contohnya itu pasti ada domirnya tuh. Abuka, hamuka, ahuka, fuka, dan lain-lain. Nah, kalau famun itu khusus famun, mimnya harus dibuang. Kalau ada mimnya, dia kembali ke domah biasa. Famun, ro'aitu faman, marortu bi famin. Begitu. Oke ya. Kemudian alif nih, alif bertempat pada satu tempat. Pertama apa? Isim tasniyah. Contohnya muslimani. Ya, alif menjadi alamat i'rab rafa bertempat pada satu tempat. Yaitu apa? Alif. Contohnya muslimani gitu. Ja'a telah datang muslimani. Nah, ini i'rabnya adalah rafa. Kenapa rafa? Karena dia jadi fa'il. Kan fa'il harus rafa. Nah, nanti ada kan hukumnya hukum fa'il di fa'il. Rafa. Nah, setelah kita tahu ya kan kenapa dia fa'il, ya tahu alamatnya apa berarti setelah kita tahu fa'il marfu gitu. Karena dia bentuknya isim tasniyah maka alamatnya alif. Seperti itu doang sih. Cara implementasinya gitu loh. Kemudian isim tasniyah adalah kalimat isim yang menunjukkan arti dua ya. Kalau kita ingin menunjukkan kata dua ya, maka kita gunakan isim tasniyah. Tandanya itu alif plus nun. Muslimani, rojulani, kafironi, jahilani, dan lain-lain lah seperti itu. Oke ya. Oke kak. Kemudian selanjutnya tetap gimana? Gitu kak. Tadi lagi meeting doang. Lanjut kak. Oke. Sebentar ya. Udah. Kita mau sampai jam. Lihat tas dulu ya. Iya. Siap. Apa namanya? Gimana? Halo?
sampai alamat i'rab nasab ya, Kak? Oh, Malam ini sampai mana, Kak? iya, sampai situ juga nggak apa-apa, aman aja. Kita terakhir nih berarti ya. Oh, iya. Iya. Oke, Ini gimana? sih, Kak, di awal-awal tuh pasti akan misalnya nih kalau kita lagi belajar matan jawminya gitu, Heeh. ditanyain tapi ini agak di luar konteks, Kak, Oke, nggak nggak apa-apa, apa-apa. aman aja sih. Misalnya kenapa sih gitu selalu nama Zaid Oh, dipakai dalam matan jurumiyah gitu. iya, Itu pasti akan ditanyakan kan, misalnya kalau kita lagi belajar matan jurumiyah itu jawabannya kalau versi Kakak gimana, Kak? oke. Kalau apa namanya? Kalau aku juga nggak pernah lihat secara redaksinya ya. Ngulik belum juga sih, kalau mungkin coba diulik ya. Cuman kalau dulu aku belajar di pesantrenku, aku mondok di Alikmah dulu di Brebes, Alikmah 1. Itu guruku ngatain apa? Jelasinnya ya karena Zaid itu kan artinya tambah. Tafaulan, tafaulan. Zaid itu kan tambah. Zada ya situ Zaidan. Maksudnya dengan kita sering mengatakan Zaid, kita tuh bertambah aja ilmunya. Gitu. Zaitun. Gitu sih sebenarnya. Tapi aku nggak pernah lihat secara redaksinya di Oh, kitab mana, atau mungkin di Pangeran Ilmu ada tuh. Kalau nggak salah kayaknya ada di situ apa ya? Buku Pangeran Ilmu gitu kan ya, Kak. dulu. Zaid tambah. Iya gitu doang sih. Karena itu kan Soalnya kan Zaid selalu selalu yang diintimidasi ya, kayak Zaid dipukul, Zaid ini gitu. Kadang tuh juga bingung ya ngejawabnya kalau kayak gitu, Kak. iya itu aja sih. Karena tafaulan aja berharap baik. Tafaulan itu kan berharap baik ya, dengan hamzah ya, bukan tafaulan Nah, tapi tafaulan dengan hamzah. Itu emang berharap Kakak baik ulangan ya. aja, iya, dengan kita sering mengatakan, kan ucapan adalah doa juga kan. Gitu aja sih. Ke situ sih kalau kata guru saya di Nahu itu. Oh gitu ya. Oh iya, iya. Soalnya Iya. pasti di awal-awal tuh pasti akan ada pertanyaan kalau kita lagi belajar nahu, Kak. Ya kan? Iya, oke. Oke, Hmm. terakhir berarti alamat tetapnya nun atau bahasa Arabnya itu subutunun ya, subutunun. Hmm. Tetapnya nun lah. Alamat ini itu berada di af'alul khamsah. Af'alul khamsah yang tidak bertemu dengan sesuatu apa? Tidak kemasukan amil jawazim atau amil nawasib. Af'alul khamsah apa sih? Kita perlu mendefinisikan sih. Biar tahu ya af'alul khamsah di mana nih contohnya nih. Oh, enggak ada lagi. Ya udahlah. Af'alul khamsah itu fiil yang bertemu dengan sesuatu biasanya tuh. Inilah fiil mudhari ya. Fiil mudhari yang bertemu dengan sesuatu. Sesuatu itu isinya alif tasniyah, wawu jama sama ya muannas mukhatabah. Alif tasniyah itu menunjukkan kamu dua laki-laki atau perempuan lah. Perempuan dua intinya, laki-laki dua atau perempuan dua. Wawu jama itu banyak. Ya muannas mukhatabah itu untuk menunjukkan mukhatab apa namanya mukhatabah sosok perempuan yang kita ajak bicara. Ini langsung saja contohnya lah. Yaf'alani, yaf'alani, taf'alani ini kemasukan alif tasnia namanya. Ini untuk cowok, ini untuk cewek atau untuk mukhotob ya. Sorry, bukan, ini untuk laki juga sih. Taf'alani. Ini hoib, ini anu apa? Mukhotob gitu. Terus taf'alina ini untuk mukhotobah. Terus yaf'alina ini ada ya muannas mukhotobah nih. Kamu sedang bekerja lah, taf'alin gitu. Tadribin, kamu sedang memukul perempuan ya, tapi kemudian yaf'aluna taf'aluna ini ada wawu jama. Yaf'aluna untuk hoib, taf'aluna untuk mukhotob yang diajak kita bicara, yang ada di majelis lah. Nah ini semua disebut sebagai af'alul khomsah. Nah tetap tanyun itu apa? Ini maksudnya loh, ada terucap lah, yaf'alani ya, taf'alani, taf'alina, yaf'aluna, taf'aluna itu. Dan dia itu nggak kemasukan ini ya, amil nawasib atau amil jawazim. Kalau kemasukan amil nawasib maupun amil jawazim, maka nunnya dibuang. Itu nanti di bab nasab ataupun bab jazm seperti itu. Namanya hadfun nun. Kalau di sini namanya tetap nanyun atau bahasa Arabnya subutun nun. Oke, kesimpulannya alamat rofa itu ada 5 ya.
doma, wawu, alif, nun. Sorry, ada 4, doma, wawu, alif, nun. Pertama doma itu masuk kepada 4, kemudian wawu 2, alif 1, dan nun juga 1. Semuanya udah ditulis, tinggal dihafal, kemudian dipraktekkan aja biar nggak lupa. Oke, mungkin cukup sekian. Ada pertanyaan nggak? Udah Kak. Aja. Oke, semoga ada manfaatnya. Bila ya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup. Wah, padahal aku mau nanya Kak satu lagi. Oh, ya udah, nanya, silakan. Apa lagi nih? Kirain tadi Bentar udah. Kak, film Dora bedanya. Kalau semisal kita ditanyain apa bedanya film Dore Sohe Akhir sama Mu'tal. Ya, Sohe sama Mu'tal. Kadang aku masih kebingungan untuk ngejawab itu. Sohihul ayat sama Mu'tal akhir ya. Gini, kan Iya. dari namanya udah kelihatan kan. Sebentar saya tulis dulu dah. Mana ini? Oh, ini kelihatan ya. Kan sohihul akhir. Kata-katanya gini ya. Sohihul. Sorry, nggak jelas. Sohihul akhir. Berarti huruf akhir. Huruf akhirnya itu sohih. Terus Mu'tal akhir. Nggak jelas, sorry. Mu'talul akhir. Itu huruf akhirnya itu mu'tal. Sohi itu huruf sohi selain wawu, iya sama alif. Kalau mu'tal itu hurufnya huruf ilat ya. Wawu, alif sama iya. Gitu aja. Gini, kalau Enggak, Kak. apanya ini berarti tanyanya? Definisi Ini atau Kak. Iya kan kalau Sohe iya, aku tahu misalnya kalau Sohe nggak ada ilatnya, kalau Mu'tal ada ilatnya. tapi Tapi akhir? kadang nggak di akhir. Misalnya contoh kayak kulu. Nah, di terakhirnya kan lam. Ya. Itu bukan ilat, tapi sebelum lam itu dia ada wawunya. Nah, di lafaz ini karena dia mengandung ilat, apa dia tetap dikatakan sohe atau mu'tal, atau yang dikatakan mu'tal itu adalah benaran hanya huruf terakhirnya yang ilat. Gini, Nah, tuh Kak. ada dua memang istilahnya. Kalau kita bicara bina di sorof, ilmu sorof, ketika di bab bina itu emang pembagian bina secara umum ada dua, bina soheh sama bina mu'tal. Udah, oke ya. Bina soheh itu ya pokoknya kalimat fiil yang hurufnya itu selain wawu alif ya, baik fa fiilnya, lam fiilnya ataupun ain fiilnya. Sementara kalau mu'tal itu intinya ada huruf ilatnya gitu loh, baik di fa fiil, ain fiil atau lam fiil. Nah kan tadi antum ini bertanya sohihul akhir. Jadi yang dimaksud ya spesifik Iya. yang akhir gitu Oh, loh. kalau ini. Oh iya, Kak. Kalau yang yakulu tadi dicontohkan, yakulu tetap mu'tal tapi bukan mu'tal akhir. Ya fiil mu'tal aja udah. Ada nama spesifiknya, dia itu binanya bina ajwaf namanya. Yang huruf akhirnya huruf tengahnya berupa ilat. Mu'tal dia, tapi bukan mu'tal akhir, gitu aja sih. Kalau mu'tal akhir Iya. itu yang huruf akhirnya di berupa huruf ilat. Dan itu pembahasannya biasanya di amil jawazim atau amil nawasib juga deh. Karena dia bersangkut paut dengan amil. Kalau huruf jar kan nanti kalau mutal akhir kan nanti dibuang kan huruf ilatnya tuh. Iya enggak? Contoh nih, lam. Iya. Ya, Roma Yarmi kan itu mutal akhir. Mu'taliyah tapi ya akhiriyah. Nah, makanya namanya mutal akhir, Roma Yarmi kan. Kalau kemasukan amil nawasib, amil jawazim, sorry. Maka dia hilang. Yarmi, lam yarmi gitu. Kalau amil nawasib justru ada dia, ayarmia gitu. Dibaca malah ayarmia, ayahzua gitu sih perbedaannya. Iya, Kak. Makasih. Oke, ada lagi? Aman, Kak. Oke. Besok jam berapa? Besok katanya malam Jumat, kan hari Kamis deh kalau nggak salah. Hah? Lah, kan kalau kemarin mengabari kan malam Senin dan malam Kamis kan? Oh, emang iya, Kak. Malam Kamis. Enggak tahu, Kak. Malam Jumat. Iya. Nanti dah di chat tuh saya. Aku
ngabarinnya ini Kak, dari tanggal 21 sampai 25, 21, 22, 23, 24, 25. Oh Oh, alah. siap. Oh iya Ya iya. mungkin banyak banget sih Kak, siap Kak. Aku bisa ngikut sih Kak, dikabari aja. Oke, ya udah nggak apa-apa, besok juga nggak apa-apa sih. Ya jam 8 aja berarti sih kayaknya besok deh. Gitu. Enggak, iya Kak, bisa Kakak mau majuin, aku senang banget bahkan Kak, kayak tadi dimajuin soalnya aku kan jamnya Sulawesi, jadi kita beda sejam Kak. Oke. Oke, ya udah Iya kita Kak. lanjut sih. Kalau mau tanya di chat aja nanti nggak apa-apa. Selain di sini juga nggak apa-apa lah. Oke. Oke Kak. Oke, saya tutup.